Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, ini Ustaz termasuk paling sulit didatangkan. Saya dapat informasi dari Pak Asrul, ini sudah coba untuk dihubungi dari tanggal 16 Februari 2023. Bayangkan Bapak Ibu ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, baru ketemu di Agustus, pas di malam kemerdekaan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada episode kemerdekaan kita semua. Itu yang mungkin mau kita dengar Ustaz. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim memaknai kemerdekaan itu. Terkhususnya sebagai insan perbankan, kita ini terjajah Ustaz ya. Pergi dengan bulan, pergi dengan matahari, bulan dengan bulan. Apalagi kalau tanggal tua, tanggal 25 sampai 30. Kadang pulang anak panggil om untuk orang tua. Tapi nggak gitu sekarang kali ini. Saya sudah lupa soalnya itu 4 tahun yang lalu. Sekarang saya pulang jam 5 sekali. Subuh maksudnya. Untuk itu kepada Ustaz saya persilakan. Baik, bismillah. Sebentar. Kedengaran jelas suaranya? Baik, izin dibuka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita kumpul di sini, padahal mudah bagi dirinya menghukum kita kapan saja atas kesalahan-kesalahan kita yang mana saja. Tapi masih dikumpulkan kita di sini bersilaturahim dengan baik. Enggak cuman diberi kesempatan atas kesalahan, tapi ditutupi juga segala kesalahannya, sehingga datang masih dihormati, dipuji, dipersilahkan. Maka semoga pertemuan ini membuat tambah banyak syukur kita kepada Allah ya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal pada para pimpinan, Pak Rawindra, pada pimpinan para instansinya masing-masing. Izin saya belum bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi hakul yakin semuanya dimuliakan oleh Allah insyaallah. Karena kalau Allah mau bisa satu dunia soleh semuanya, tapi di luar ada yang sedang melakukan yang Allah nggak suka, bisa jadi ya. Tapi yang hadir di sini ya nyampe udah ke sini ya, bisa ngaji sama-sama niat Allah. Meskipun kita tahu mobilnya ada, alas kakinya ada, ongkos ada, waktu kosong, tapi kalau Allah tidak izinkan nyampe ke sini, bisa sampai tidak? Enggak. Berarti yang sudah nyampe di sini karena kitanya sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Allah yang tolong ya, insyaallah. Semoga kita selalu ditolong Allah ya. Nah, temanya alhamdulillah ini kemerdekaan. Tapi tadi sedikit meluruskan ya. Jadi ya dulunya di kasino awalnya kerja selama 2 tahun sebelum akhirnya buka sendiri. Jadi kasinonya itu dulu buka sendiri kan. Loh, yang orang tua jauh waktu saya masih kecil juga. Ya usahanya kasino juga memang, tapi bukan nerusin usahanya beliau ya. Tapi apapun itu Allahnya aja yang maha besar ya. Karena harusnya layak sekali diri ini dimatikan waktu masih tinggal di Thailand. Tapi nggak cuman dimatikan, diizinin pulang, ketemu bapak ibu yang soleh-soleha, ketemu para guru.
diizinin ngaji. Demi Allah tidak ada kebaikan sama sekali pada diri ini ya. Kalau nanti dirasa ada manfaat yang didapat dari apapun yang diucapkan, Allah ini mah. Allah nggak izinkan ini bicara, tiba-tiba serak nggak ada suaranya, atau tadi pas mau naik kepleset, ya mudah sekali, nggak ada apa-apanya, ya. Dan sekaligus menegaskan bahwa indikator segala hal itu adalah baik. Indikator suatu hal itu jadi baik, jadi berhasil, jadi sukses, aslinya mah cuma satu, yaitu adalah kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja, ya. Suami seperti apa yang paling keren? Bukan yang setiap hari dia datang dengan menunggangi seekor kuda putih, menggigit setangkai bunga mawar, jalannya juga slow motion gitu ya, rambut berkibar, Insya Allah. Enggak lah. Tapi yang paling baik adalah yang bisa menggandeng anak istrinya ke surganya Allah, ya. Pekerjaan yang paling baik bukan yang paling besar gaji dan banyak fasilitasnya. Oh berarti nggak boleh ya gaji besar dan fasilitas banyak? Boleh. Dan tapi yang lebih baik lagi adalah dekat sama Allah, ya. Karena kalau nggak dilurusin nanti dikiranya yang paling besar, yang paling baik, yang paling banyak, yang paling baik. Enggak ya. Karena kalau memang itu semua sumber kebahagiaan, yuklah jujur-jujuran. Pernah ngelihat orang kaya stres nggak? Atau jangan-jangan sekarang juga lagi stres? Coba cek saldo deh. Kira-kira ada orang yang lebih sedikit nggak saldonya dari kita? Kok bisa-bisanya mereka lebih bahagia? Kudu dipikirin itu semua, biar otaknya nggak mubazir gitu, ya. Insya Allah. Atau pernah ngelihat yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Ada. Yang istrinya udah cantik masih selingkuh, pernah lihat nggak? Tenang ya, saya tidak bahas suami ibu ya. Suaminya soleh semua di sini mah insya Allah ya. Tapi yolah dipikirin gitu ya. Pertanyaannya sederhana. Jawab jujur ya. 1, apa kita semua punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Kalau Allah nggak pengen kita bahagia, ngapain diturunin Al-Quran? Ngapain diutus para rasul? Ngapain dibuat aturan-aturan supaya kita selamat? Ya, bebasin aja semuanya, saling menghancurkan. Ya. Yang ketiga, dari lahir sampai detik ini, yuk jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Ya, terus kok udah ngejar yang disuka terus menerus, kenapa lebih gampang kecewa, sedih, ngambek, putus asa, mengeluh? Ya, kan katanya yang disuka, ya. Insya Allah. Berarti bisa jadi ada yang salah. Atau mungkin perlu berapa kali patah hati, sedih, dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ya. Kenapa menderita gampang? Karena standar bahagia kita masih yang kita suka, belum yang Allah suka. Ya. Sehingga nanti ketemu sama orang-orang yang baru gajian 10 juta per bulan. Lumayan gak sih kalau gajian 10 juta per bulan di Ambon? Lumayan ya. Bahkan ada yang menganggap itu banyak ya. Tapi bakal kita ketemu orang yang gajinya 10 juta sebulan, ngambek. Karena percuma uang segini sebulan, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu, kalau mobilnya udah sebanyak dia. Ya, karena standar bahagianya masih yang dia suka terus. Padahal kata siapa yang kita suka itu terbaik buat kita, yaitu dia ya. Anak kecil doyannya permen, es krim ya. Tapi kalau makan permen sama es krim tiap hari giginya sakit nggak? Sakit. Tapi namanya anak kecil ya. Udah sakit gigi masih minta dibeliin permen ke si mama. Ma mau permen. Bu, anak ibu udah sakit gigi minta permen. Dikasih nggak? Enggak. Anaknya ngambek. Mama mah pelit. Gelang emas aja bisa beli. Aku mau minggat dari PAUD. Minggat ya. Ya. Udah gitu tetangga nengok, Bu, ibu kan kaya, kok minta permen aja anaknya nggak dibeliin? Ibu benci ya sama anaknya. Sok jawab, ibu nggak ngebeliin karena benci atau karena sayang? Sayang. Kalau ibu benci, kasih nih nak permen ya. Terus kok berhenti? Ayo dong sampai mati. Nah ayo terus kan. Kalau misalkan benci ya. Tapi karena sayang justru di stop ya. Sok jujur.
Nanti makin tua kan katanya makin ada aja penyakitnya, asam urat, ya, encok, ya, penyumbatan pembuluh darah. Jujur, karena makanan enak atau karena makanan sehat? Nah, sumsum ya nggak, tulang disedot seruput, aduh nyangkut darah udahannya, ya. Gulai, lemaknya ya nggak, luar biasa. Sate, masya Allah, ya. Tapi biasanya yang enak-enak ya. Sok yang namanya jamu sehat nggak? Tapi rasanya pahit atau manis? Kadang gitu ya. Jadi kita iya tuh ngapain ngejar yang kita suka terus? Bukan nggak boleh punya, enggak. Cuman ya udah harus berapa kali ngejungkel lagi dulu baru kita sadar bahwa iya ya, justru bahagia tuh justru nggak dengan ngejar yang kita suka melulu, kita suka terus-terusan, ya. Karena kalau ngejar yang kita suka terus-terusan, udah weh gitu, ya. Jadi merdeka teh justru adalah ini, jadi bapak, ibu atau anak-anak yang lebih sulit memaafkan, orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa. Yang lebih sering ngeluh sambil udah mah sendirian di ruangan tertutup sambil ngebul, batuk sendiri kena asapnya sambil stres mikirin dia. Bapak, iya. Iya. Padahal uangnya orang dewasa sama uangnya anak kecil banyakkan uangnya siapa? Dewasa. Kecuali mungkin Rafathar sama Cipung ya, mereka agak beda ya. Misalkan yang lebih banyak ilmunya orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa ya. Tapi kenapa mereka lebih mudah bahagia daripada kita ya? Anak kecil ngambek, siapa? Ibu, dan berantem sama mamahnya. Nah, kamu masih main sama dia. Anak kecil sederhana, benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang aku suka, udah main ya. Gak ada dendam. Lihat orang tua ya, karena mulut satu orang ya bisa 10 tahun tuh nggak ngomong sama dia. Karena mulut satu orang rela berbulan-bulan di pengadilan, biaya pengacara yang nggak sedikit ya, karena mulut satu orang. Padahal anggaplah nggak cuma satu mulut, seluruh mulut makhluk memuji kita Allah benci. Demi Allah masih celaka. Maka itu luar biasa ya. Coba lihat, pernah nggak ngelihat ada anak kecil pulang dari PAUD berkata di rumah, "Ma, panggilkan pengacara keluarga kita, Ma." Kenapa, Dek? Anak TKA menghina saya di depan TKB, Ma. Pencemaran nama baik. Bawa mereka ke meja hijau, Ma. Meja biliar maksud Adek? Bukan, ya. Iya sama-sama hijau, tapi bukan itu. Enggak, sederhana. Ya. Anak kecil, gitu udah, ya. Kenapa anak
Bogor, ya udah 100 jutanya jadi 800 juta. Nggak nyampe setahun. Ya. Atau ada orang yang tinggal di dalam gang, terus dia nggak punya motor, nggak dilewatin angkot rumahnya, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah. Ada lagi orang yang punya motor, tapi nganggur. Masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Nama aplikasinya ojek online, ya. Tapi jangan dipakai chattingan yang enggak ya. Ups, ya. Maka kalau si penemu aplikasinya ya dia minimal dunianya lebih sukses dari orang kebanyakan. Ya iya tuh beresin masalah orang. Jangan ragu sama masalah ya. Apalagi urusin takdir. Ingat demi Allah, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Denis, masa depan kamu tuh harus gini. Denis, sebelum umur segini kamu udah harus centang biru. Enggak ada kaitannya sama sekali. Ya, nggak pernah. Tapi Allah cuma nyuruh kamu yang penting nurut, kamu ikhtiar, selesai takdir urusan Allah. Yuk lihat ya, kisahnya Ibu Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, beliau tidak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil. Biasa kan mulut netizen. Maha benar netizen dengan segala komennya, ya nggak? Diomongin, di Al-Quran juga diceritain. Ya ukhta Harun, weh saudaranya Harun. Kalau bahasa kitanya kan, perasaan saudaranya nggak gini, ya. Bahkan kalau lewat juga mungkin ditunjuknya sekarang nggak pakai tangan, ya, pakai bibir. Gitu ya, hati-hati ketabok malaikat nggak balik lagi, ya. Diomongin, pernah ngerasa sakit hati, sedih, ya. Ya Allah udah segini nurutnya nggak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil, ya, meninggalkan kaumnya, terus akhirnya bersandar di pohon kurma, udah lapar, perlu rutop, perlu kurma, nyender, butuh kurma, kurmanya di atas di atas pohon. Kata Allah suruh apa? Wahuzzi, goyang-goyangkan, ya di surat Maryam. Cuman lalu nanti setelah digoyang-goyangin, tusakit alayya rutoban janiyya, lalu nanti rutopnya jatuh. Waktu ngaji tafsir tentang ayat ini, kata guru saya, pernah ngeliat pohon korma nggak? Yang udah gede, segitu gedenya itu pohon, kira-kira digoyang-goyangin jatuh nggak buahnya? Tes gerak yang badannya paling gede di sini cari pohon korma, coba goyang-goyangin, jatuh nggak buahnya? Demi Allah nggak. Cara panen kurma tuh nggak digoyang-goyangin pohonnya, nggak gitu. Ini wanita hamil besar, lagi mules-mulesnya, nyender sendirian di pohon korma, ngegoyanginnya gigian doang ya, jatuh, cemplung. Kata guru saya, ini ayat tentang tawakal. Allah nggak pernah menyuruh beliau nentuin takdir, tugasnya nurut, goyangin, takdir urusan Allah. Cuman kita makan kadang, ya kan saya udah S2, S3 kok, eskalator juga gitu mah, ya. Jadi secara matematika nih kalau kayak gini probability-nya nggak akan bisa. Kalau nggak bisa ngapain saya kerjain? Udah dia nggak ngapa-ngapain, nggak jedog. Ya. Ingat ya, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Dan kalau udah bicara tentang takdirnya Allah, matematika manusia udah nggak laku demi Allah. Kalau matematika manusia berfungsi di situ, apa kabar perang Badar 313 orang lawan 1000 orang? Mereka lebih banyak pasukannya, peralatan lebih lengkap, kuda dan yang lain-lain lebih lengkap, ya. Tapi enggak ya. Nabi Musa alaihissalam, Firaunnya dapat info nanti kamu bakal digulingkan sama pemuda dari Bani Israel. Hah? Begitu? Bunuh semua bayi laki-laki. Ntar habis satu pasukan kamu atau karyawan kamu. Ya udah, setahun bunuh, setahun enggak. Peraturan paling aneh ya. Makanya Nabi Harun enggak dikejar-kejar alaihissalam karena setahun lebih tua. Yang Nabi Musa kebagian, yang tahun harus dibunuh. Ibunya panik, aduh laki nih, bakal dibunuh sama raja. Minta tolong petunjuk sama Allah, dapat jawaban, anyutin ke sungai. Gimana ya Allah? Buang ke sungai, susah amat sih dibilangin. Ya. Lagi sayang-sayangnya sama anak, khawatir dengan nasib anak, disuruh buang ke sungai. Cuman ya sekali lagi Allah mah gak nyuruh nentuin takdir. Gara-gara dianyutin ke sungai, kakak perempuannya ngikutin. Diangkat anaknya oleh Asia, istrinya Firaun.
Disusuin kok nggak mau, manggil para ibu yang masih ada asinya, semuanya tetap nggak mau anak nyusu. Kakaknya nyeletuk, saya tahu ibu yang pasti anak ini mau nyusu. Serius, ajak dong ke sini. Dibawa, ya iya mau, dah emang ibunya. Tapi gara-gara kejadian itu, cuman beliaulah satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya, tapi dibayar pakai duit negara. Ya, coba, iya. Coba kalau milih gak nurut, panik tiap kali dirazia rumah mana ada bayi nggak? Gimana ngumpetinnya? Ya, kan nggak bisa kayak handphone di silent dulu, ya nggak ada settingannya. Ada bayi mah ngehuik, ya. Udahlah jangan alergi sama masalah asli. Masalah itu yang bikin manusia itu jadi hebat, jadi tambah baik. Dan yang paling penting tadi, yang penting bikin kita jadi tambah dekat sama Allah. Ya. Latihan ya, latihan. Karena semua hal yang datang kepada kita tuh aslinya judulnya masih berupa ujian. Belum tentu jadi nikmat atau bahkan belum tentu jadi musibah. Tes. Bu. Ya, jawab ya. Di sini udah pada punya suami belum? Ada yang jomblo? So angkat tangan yang jomblo. Oh, insyaallah. Tenang Bu ya. Nah saya nanya jomblo teh nanya aja Bu, bukan pengen nafkahin, bukan ya. Dan punten tolong dibedakan, saya jadi ketawa ya. Tolong dibedakan antara jomblo sama janda Bu ya. Iya sih sama-sama single gitu ya. Tapi ya bukan itu maksud saya yang belum pernah nikah gitu ya. Insyaallah. Ya udah, misal yang udah pada nikah ya, yang belum nikah mudah-mudahan Allah punya suami yang soleh ya. Sok para istri tiba-tiba suaminya WA, mah, karena istri, jadi panggilannya gini, is istri ya. Ada apa suami, seujon aja ya. Begini kayaknya uang belanja harus dinaikkan 50 juta. Juta ya. Mudah ya Ustaz ya. Nyenengin ibu-ibu tuh tinggal dikasih khayalan, mereka udah cukup bahagia ya. Makanya suka dengan drama. Ya. Bu, uang belanja 50 juta per minggu nikmat bukan? Susah amat. Ujian ya. Ulangi. Uang belanja 50 juta per minggu nikmat bukan? Ujian. Bisa jadi nikmat? Bisa. Kapan? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Coba ya misal uang kita tambah banyak tapi dipakai maksiat. Masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi Bu karena nggak punya duit. Berarti bisa jadi nggak punya duitnya dia itu adalah pertolongan tuh dari Allah. Cuman karena tadi standar bahagiaku adalah yang aku suka, bukan yang Allah suka, makanya mau ditolong kayak gimana? Kayak ngambek kita mah. Ya. Yang terbaik untukku kan harusnya masuk ke kampus itu. Aku udah belajar, begadang, ikut bimbel, gak keterima. Malah teman saya yang gak belajar keterima di kampus itu. Padahal gara-gara dia gak keterima di kampus itu, ketemu lingkungan yang baik, hijrah, mulai ngapalin Quran, dapat suami di situ dan yang lain-lain, ya. Yang satu lagi masuk ke kampus idamannya, pergaulannya jadi kenal obat-obatan dan yang lain nggak ada yang tahu, ya. Yang penting, udah kata siapa yang kita suka baik. Diselingkuhin, sakit tidak Bu? Sakit ya. Mohon maaf ya, saya kalau nanti ada, karena referensi saya memang